Angku-angku bapak jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita tingkatkan amal soleh, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang perlu dan inilah yang paling berharga di antara manusia, amal soleh dan ketakwaan. Oleh karenanya kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuangku bapak-bapak jemaah Jumat rahimakumullah, siang hari ini pada khutbah kali ini kita akan membicarakan saat-saat penyesalan manusia. Yang pertama, manusia menyesal ketika sakaratul maut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah kamu, berdermalah kamu mimma razaqnakum, sebahagian dari yang telah kami rezekikan kepadamu. Allah meminta diinfakkan rezeki yang diberikannya kepada kita. Itu separuh saja, paling banyak. Mimma razaqnakum, sebahagian saja. Allah tidak minta semuanya, tapi sebahagian. Kalau Allah minta semuanya, manusia itu tidak akan sanggup. Dan Allah tahu itu, makanya dimintanya sebahagian saja. Kemudian yang dia minta itu adalah yang sudah diberikannya kepada kita, bukan yang menurut kamu yang diberi oleh orang lain, bos, atau menurut kamu, wahai orang-orang musyrik, yang diberikan oleh Tuhan-Tuhanmu. Padahal Tuhan-Tuhanmu itu tidak bisa berbuat apa-apa, bukan itu. Tapi yang telah aku berikan, itu yang aku minta. Kapan? Min qabli, sebelum ayyatia ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Sekarang saatnya, sedang ada, sedang sehat, sedang kuat. Nanti kalau kamu sudah sekarat, kamu akan menyesal. Kiranya manusia itu menyesal lalu berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata, dalam penyesalannya dia berbicara berkata, laula akhartani, rabbi hai Tuhanku, laula akhartani, kalau seandainya dilambatkan ajalku, qarib, sedikit, sebentar saja. Manusia meminta agar ajalnya ditangguhkan sebentar saja. Akalnya jalan waktu itu. Kalau diminta banyak tidak mungkin. Setidaknya sedikit sajalah, sebentar saja. Tapi tidak bisa. Andaikan bisa, umpamanya bisa. Kata manusia yang menyesal tadi, fa'asaddaqo, aku akan bersedekah. Kenapa bersedekah diminta oleh manusia? Karena sedekah itu adalah yang pertama menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi meringankan sakaratul maut. Yang kedua adalah sedekah itu adalah lampu yang paling terang di dalam kubur. Manusia saat itu tahu ketika dia sekarat, makanya dia minta bersedekah kalau bisa ditangguhkan ajalnya. Yang ketiga, pintu surga yang bernama As-Saqaya terbuka lebar, dan itu tidak ada yang bisa melewatinya kecuali bagi orang-orang yang suka berderma atau berinfak. Yang keempat adalah tandanya amal seseorang diterima senangnya berbagi, berinfak, bersedekah. Yang kelima, hisab yang tersulit dari hisab-hisab yang lainnya adalah hisab harta. Pertanyaannya dua, dari mana didapatkan, kemudian di mana, kemana dibelanjakan. Itulah manusia meminta, kalau bisa ajalnya ditangguhkan, dia akan bersedekah. Namun ahli tafsir juga mengatakan, sedekah itu adalah nama umum dari kebaikan. Dia akan berbuat kebaikan jika ajalnya ditangguhkan. Dia akan beramal soleh. Maka disambung ayatnya, wa akum minas solihin, aku akan termasuk hamba yang soleh. Surat Al-Munafikun ayat 10. Yang kedua, manusia itu menyesal ketika sesudah di dalam kubur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sehingga datang kepada mereka kematian. Manusia berkata, manusia yang datang kepadanya penyesalan itu berkata, rabbirji'un, kembalikan aku ya Allah, la'alli a'malu sholihan, aku akan beramal soleh, fima taraktu, tidak seperti pekerjaan-pekerjaan amal soleh yang kutinggalkan waktu aku hidup di dunia dulu. Tidak seperti itu. Kalau bisa kembali ke atas dunia, dia akan beramal soleh. Apa kata Allah melalui malaikat? Kalla, sekali-kali tidak akan bisa. Tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat-kalimatmu saja, kata mulutmu saja. Kamu kan orang yang suka memukiri janji. Kamu kan orang senang berbuat buruk. Mungkin 6 bulan kamu ingat dengan janjimu, 8 bulan ingat, tapi setahun kemudian kamu akan lupa lagi. Tidak bisa kembali. Dan kalau kamu pun ingin menempuh tahapan-tahapan akhirat berikutnya, ada mahsyar, ada hisab, sirat dan lain-lainnya, juga tidak bisa. Karena wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di hadapanmu ada dinding. Ke depan kamu menghadap ada dinding, ke belakang, ke kanan, ke kiri ada dinding, ke atas, ke bawah ada dinding. Wa min waraihim barzakh. Karena di depan mereka itu ada dinding yang tidak bisa ditembus jika ingin kembali ke dunia lagi. Juga tidak bisa ditembus ingin menempuh tahapan akhirat berikutnya. Dan itu ila yaumi yub'atsun, sampai kepada hari kiamat. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Yang ketiga, manusia itu menyesal ketika menerima catatan amal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bisimalih. Adapun orang-orang yang menerima kitab catatan pekerjaan-pekerjaannya di atas dunia bisimalih, dengan tangan kirinya, dia berkata, ya laitani, sekiranya aku lam utai kitabiyah, tidak kuterima kitabku ini. Bagaimana kalau seandainya catatan pekerjaanku ini tidak kuterima? Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu lagi ke depannya bagaimana hisabku ini. Prediksinya pasti buruk ini, karena pekerjaanku selama ini adalah jelek, buruk, dosa, maksiat. Sudah dapat diprediksi apa isi rapornya. Waktu aku di dunia dulu, aku merasa hidup selamanya, tapi kiranya kematian ini membatasiku, segala-galanya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya laitaha kanatil qadiyah, kematian ini membatasiku. Dulu waktu dunia aku kaya, aku pergunakan kekayaanku untuk keburukan, membacking kemaksiatan. Yang muliakanku, orang-orang dekat kepadaku, menurutku hartaku banyak, aku mulia, padahal itu kucapai dengan cara yang buruk, dengan cara yang curang. Ma'agna anni maliyah, tidak berguna lagi hartaku. Saat ini enggak ada pergunanya. Dulu aku berpangkat, pangkatku kuperoleh juga dengan cara yang curang. Sekarang tidak berguna lagi. Halaka anni sultaniyah, hancur semua, lemah semua, tidak berdaya lagi kekuasaanku. Yang paling berkuasa itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Haqqah 25 sampai 29. Yang keempat, manusia datang penyesalannya menghantam dirinya ketika dia digiring ke api neraka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara iz wuqifu 'alan nar. Dan jikalau engkau melihat Muhammad, mereka itu digiring ke api neraka, sanggup engkau melihat Muhammad? Tidak akan sanggup. Mereka pucat, menggigil, dihalau ke neraka, lari tidak bisa. Kami tahu, hai Muhammad, engkau pengasih, penyayang, penghibah. Kalau engkau melihatnya, pasti engkau akan menolongnya. Tapi engkau tidak akan bisa menolong, dan tidak bisa engkau melihatnya. Dan kita pun kalau melihat orang-orang yang digiring ke neraka itu, tidak sanggup kita. Apa kata orang yang menyesal, orang-orang kafir? Faqalu ya laitana, mereka berkata, nuraddu, kembalikan kami ya Allah. Wala nukazziba bi ayati rabbina, kami tidak akan mendustai ayat-ayat kami lagi. Wa nakuna minal mu'minin, kami termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian yang
5 adalah manusia itu menyesal ketika wajahnya dibolak-balik di dalam api neraka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari dibolak-balik wajah mereka di dalam api neraka. Apa kata mereka? Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Mereka berkata, sekiranya kami dahulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Pada hari wajah mereka dibolak-balik di dalam api neraka. Kenapa wajah? Karena wajah itu adalah totalitas manusia. Seluruh hampir mewakili di wajahnya. Apa yang ada di isi hati mereka manusia itu tampak di wajahnya, dapat terwakili. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling dilindungi manusia itu adalah wajahnya. Ketika ada ancaman, dia akan lindungi seluruh tubuhnya. Tetapi ancaman itu semakin kuat, dia akan lindungi setidaknya dari lutut ke atas. Ancaman semakin kuat lagi dari pinggang ke atas. Semakin kuat ancaman, dada dan kepala. Dan semakin kuat ancaman itu, setidaknya dia akan lindungi wajahnya. Sementara wajahnya yang paling dia lindungi itu, manusia yang paling melindungi wajahnya, di neraka nanti tuqallabu, dibolak-balik seperti ikan bakar, seperti kelinci panggang, dibolak-balik di dalam api neraka. Yang keenam, penyesalan datang menghantam manusia itu ketika merasakan pedihnya api neraka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum yastorikhuna fiha. Mereka berteriak di dalamnya. Yastorikhuna, berteriak. Tidak ada lagi teriakan yang paling kuat daripada itu. Tidak ada. Yastorikhuna itu malulung. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna. Hai Tuhan kami, keluarkan kami. Na'mal solihan ghairal lazi kunna na'mal. Kami akan beramal soleh, tidak seperti pekerjaan kami waktu di dunia dulu. Kami akan beramal soleh. Minta keluar, akhrijna. Apa kata Allah melalui malaikat? Awalam mu'ammirkum. Bukankah kami telah panjangkan umurmu, kami sehatkan badanmu, kami kuatkan tubuhmu, kami berikan harta keluarga. Ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Dan itu saat waktu yang dapat kiranya kamu membuat ingat bahwasanya perlu berbuat baik, bersyukur, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu tidak ingat, kamu melupakan, kamu melalaikan. Bukan itu saja, bukan panjang umur saja, tapi waja'akumun nazir. Kami berikan kepadamu pemberi peringatan, Rasul, Nabi, sahabat, ulama, orang-orang baik di tengahmu. Tapi kamu tidak suka dengan orang-orang baik, para ulama. Bahkan kamu ingin mengusirnya, bahkan kamu ingin membunuhnya. Maka sekarang penyesalanmu tidak berguna lagi. Fazuku, rasakan saja. Fama lizolimina min nasir. Maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yang berbuat aniaya jahat di atas dunia. Terakhir, yang ketujuh, manusia itu menyesal ketika berada di api neraka. Dan dia berada di api neraka tersebut tersebab mengikut salah figur, salah teman. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi. Dan pada hari menggigit jari orang-orang zalim itu terperangah. Menggigit jari itu adalah gambaran orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, menyesal. Lalu secara spontan dia menggigit jarinya. Apa katanya? Yaqulu ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Wahai sekiranya aku ikut jalan Rasul. Sekarang tidak bisa lagi. Aku celaka, ya wailata, celaka aku. Laitani lam attakhiz fulanan khalila. Sekiranya aku dulu tidak mengambil si fulan itu menjadi teman dekat. Salah ikut orang. Aku pikir dulu kata-katanya baik, membawa kepada kebenaran, kiranya membawa kepada keburukan. Salah ikut tokoh, maka sekarang aku dibawanya kepada neraka. Laqad adallani 'aniz zikri. Sungguh dia ini menyesatkanku dari peringatan, dari Al-Qur'an. Ba'da izja'ani, sudah datang kepadaku. Dia sama dengan setan. Dia membawa kepada keburukan. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan sungguhnya setan itu tidak akan pernah menolong kepada manusia.
Itu sajalah yang bisa kita sampaikan pada khutbah kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.